warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Para kiai ingkang kula mulyakaken, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ali Imron selaku Wakil Rois Suriah MWJNU Taman, Bapak Ahmad Syafi'i selaku Ketua MWJNU Taman, jajaran pengurus harian Suriah maupun Tanfidiyah serta lembaga Banom dan pengurus-pengurus dari ranting-ranting sekecamatan Taman yang saya hormati dan saya muliakan. Kula niki dikon mau itu, kula bingung ya mau itu opo ibu kiai terus gini. Tapi wong dikongkon jenenge dikongkon ya wis nurut ae. Abdul kal majid dadi wis dikongkon ipun. Keranten napa kula iki terus terang mawon, kula niki murite Al-Maghfurlah Kyai Badrus Shaleh. Nggih. Dadi kula riyen niku nggih diulang kalih Al-Maghfurlah Kyai Badrus Shaleh. Kami juga masih kerabat. Jadi tengelom niki sedaya niku tasih derek sedaya. Nah, krono derek niku kadang-kadang ya ana sing cocok, ana sing gak cocok, lah itu kan biasa ya. Kadang-kadang pengurus mawon ya ana sing cocok, ana sing gak cocok. Dadi ngoten iku wis biasa. Sing penting pokoknya kegiatannya terus jalan. Kemudian yang perlu saya sampaikan pertama, nek wau niku wonten istighothah. Kula tak sekedhik cerita istighothah. Riyen niku ceritane pada saat NU Jawa Timur niku ngadakaken istighothah yang pertama di Gelora 10 November Surabaya. Waktu niku Rois Suriahe Al-Maghfurlah Kyai Imron Hamzah. Nah, waktu niku ada dua guru toreko yang mungkin agak sedikit punya perbedaan. Satu Kyai Zamroji dari Pari dari Kencok, satunya lagi Kyai Maki dari Jombang. Beliau ini sama-sama muridnya Kyai Romli Tamu dari Peterongan Jombang. Nah, waktu itu Kyai Imron bingungnya niku ngeten. Iki nek sing mimpin Kyai Zamroji, engko sing gak enak Kyai Maki. Nek sing mimpin Kyai Maki sing gak enak Kyai Zamroji. Akhirnya dipangani bingung-bingung, terus tak pimpinnya dhewe ae. Begitu kata Kyai Imron. Akhirnya Kyai Imron niku tenggene abah kula. Tenggene abah niku matur ngeten. Kalimat ini, saya abah kula itu adik. Awakmu lak sing oleh ijazah langsung teko Kyai Romli. Saiki aku ijazah ono istighothah sak tawasmene engko tak gowo nang gone Gelora 10 November.
pun akhirnya ditulisaken kali abah sedaya mulai tawasule sampai istighothah. Pun mari ngoten terus diwaca tenggene Gelora 10 November. Lalu setelah itu kemudian istighothah ini diakomodir oleh PBNU yang akhirnya kemudian istighothah ini digunakan oleh warga NU seluruh Indonesia. Terus kemudian setelah Kiai Imron meninggal, akhirnya pada saat istighothah di Kodam, waktu itu sing mimpin akhirnya Abah kula piyambak. Jadi sohibul istighothah yang langsung dari Kiai Romli Tamim. Akhirnya seluruh warga NU di Indonesia itu semua memakai ini. Di mana-mana saya lihat juga memakai ini. Ini sejarah istighothah. Bahkan dulu pernah digugat oleh sebagian dari pengurus PB ketika sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni, kok ya Rasulullah, kok tidak ya Allah. Akhirnya diberikan penjelasan oleh Abah. Setelah itu ya tidak berubah, jadi tetap adrikni ya Rasulullah. Nah ini sejarah yang akan dilihat. Tapi ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan. Dino niki awak dhewe niku nek wiritan istighothah tahlil iku senengane singkat. Sembuaran ini disingkat saja. Lah nek kabeh singkat kok ganjarane yo singkat. Seperti tadi misalnya bacaan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu kalau aturan yang baku minimal 129. Tapi ya diwaca pira mau, ora tadi. Sama dengan ya badi, ya badi, ya badi, itu minimal 100. Dan itu ijazah yang saya dapatkan dari Abah itu ngoten. Tapi saat ini disingkat. Sama ketika kita wiritan di tahlil itu baca la ilaha illallah. Kalau kita melihat kepada la ilaha illallah, lafadznya atau hurufnya, kalau didasarkan pada hitungan abjadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun korosatun dakhodun itu, maka la ilaha illallah itu jumlahnya paling tidak 165. Tapi dengan tinggali lam ada berapa di dalam lafaz la ilaha illallah? Itu ada 5. Lam itu kalau dihitung abjadun hawazun hatoya, yaitu 10. Terus kun la, kaf itu 20, lam itu 30. Kalau 30 kali 5 berarti 150. Kemudian alif, alif di situ ada 5. Dengan tinggali la ilaha illallah itu ada 5. Alif itu sama dengan angka 1. Kemudian ha itu kalau dihitung sama dengan angka 5. Haknya ada 2, la ilaha illallah. Kalau dijumlah berarti 150 ditambah 5 ditambah 10 berarti 165. Adik muni la ilaha illallah niku ana aturane. Dulu kalau dengan baca sejarahnya la ilaha illallah itu, Nabi saja pernah menyampaikan afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah.
itu diijazahkan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus waktu itu ijazahnya lampunya dipaten. Terus kemudian ditunjukkan caranya. Makanya tenggene kitab-kitab itulah keterangannya dianggap mulai udel itu sampai bundunan. La ilaha illallah. Waktu illallah sini. Ini soalnya susu ngacek rojan. Soalnya itu boleh. Makanya begitu la ilaha illallah itu diunekno, artinya itu wis kelebon lafaz Allah, liyane wis gak ono. Kalau sudah seperti itu, maka hatinya gandeng. Dan nanti inilah yang bisa menyebabkan musul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawat ini kan syukur gede. Ilallah, la ilaha illallah. Dan tidak merasuk gitu. Karena memang semua itu ada kaifiyahnya. Dan inilah rahasianya NU itu di sini. Kabeh iku ana carane, ana ijazahe, sing gak duwe kudune njaluk nang ngene sing sahibul ijazah, sing duwe sanad sampai nang ngene Kanjeng. Dan ini kuncinya di NU itu. Tak syukur gedek. Awak dhewe iki pokoke gedek ae. Pemain ada gedek tangane lurung ini. Wah, kita bahaya ini. Nah, oleh karena itu kita dengan mengacu kepada sejarah itu kita juga perlu koreksi, koreksi bareng-bareng. Kira-kira ada enggak yang kita tinggalkan di NU itu, atau adakah yang hilang di NU itu, sehingga mungkin ada yang tidak sama antara hari ini dengan NU yang lalu. Lah nek gak padha iku luwih apik mboten napa-napa. Nek gak padha tapi kualitasnya menurun, nah kan perkara. Nah itu sekilas tentang istighotsah. Iki saged diterusaken gitu. Para pengurus daya mawon ingkang sami-sami minulya berbicara tentang nuzul Quran. Nuzul itu lak nuzul. Nah, Al-Quran itu maknanya adalah bacaan yang sempurna, karena ada alif nun di belakangnya. Jadi biasanya dalam bahasa Arab itu kalau ada alif nun itu menunjukkan adanya kesempurnaan. Makanya ada istilah irfan, ada Quran, itu semua menunjukkan adanya kesempurnaan. Tapi kalau melihat sejarahnya, nuzul Quran itu ceritanya Gusti Allah niki nurunaken Quran niku teko Lauh Mahfuz nggone malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada para malaikat pencatat yang ada di langit dunia. Kemudian setelah itu diturunkan ke namanya Baitul Izzah. Setelah di situ lalu diturunkan secara bertahap. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab secara tanjim, secara bertahap oleh malaikat Safaroh. Kemudian diturunkan dari malaikat Safaroh kepada malaikat Jibril, dan itu pun diturunkan secara bertahap. Kemudian setelah dari malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun kalau dibulatkan. Nah kemudian kenapa kok diturunkan secara bertahap? Itu oleh para ahli tafsir dijelaskan disesuaikan dengan peristiwa dan kebutuhannya.
Sehingga jangan heran ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dengan yang turun di Madinah itu ada perbedaan. Ada yang turun di Mekah itu lebih banyak tentang akidah, tapi yang diturunkan di Mekah itu di Madinah itu lebih banyak tentang syariat. Sehingga kita bisa melihat bahwa pelaksanaan syariat itu lebih banyak memang di Madinah. Kenapa demikian? Karena kalau akidah itu sudah tertanam secara baik, maka untuk memudahkan dalam melaksanakan syariat itu lebih gampang daripada kalau akidahnya belum tertanam. Jadi pertama yang ditanamkan itu adalah akidah. Makanya kalau orang masuk NU itu ya harus tahu NU dulu. Nek karo NU orang-orang tadi pengurus itu ya berkokoh. Bisa-bisa dia bikin kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Nahdlatul Ulama. Pola tidak ngerti tentang NU dan akeh sing ngene. Kadang-kadang mau pemimpin NU mimpin tahlil ya ora iso. Kadang-kadang pemimpin NU itu muni Arab ngene kadang yo glutak-glutuk. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah kemudian Al-Qadr sendiri apa maknanya? Al-Qadr itu adalah sebetulnya malam penentuan tentang maut, tentang ajal, tentang rezeki dan lain-lain. Dan itu pada awalnya Quran itu diturunkan sekaligus, jumlatan wahidatan. Makanya dalam Quran itu ada anzalna, ada nazzalna. Ini beda ya. Jadi kalau anzalna itu turunnya sekaligus. Itu terbukti dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari situ pemahamannya bahwa anzalna itu turunnya sekaligus. Ketika nazalna itu turunnya bertahap sampai kira-kira 23 tahun. Ini sejarah dari nuzulul Quran. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Al-Quran yang berkaitan dengan para ulama. Jangan nanti bisa melihat di dalam surat Fatir, entah ayat berapa itu, di sana dinyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa ulama itu punya ciri. Cirinya adalah khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah. Oleh karena itu para ulama ini karena punya khosyah, sehingga dalam apapun mereka itu berhati-hati. Sampai di dalam menjawab masalah keagamaan itu gak ujuk-ujuk jawab. Kalian tinggali sejarah Imam Malik ini, disodori pertanyaan sekian puluh, sing dijawab metelu. Dan menapa nih saking hati-hati. Nah saya ini boten ustaz-ustaz sakniki sembuh waran iso jawab. Kan hebat berarti. Ngalang-alai Imam Malik. Nah kenapa beliau-beliau itu bersikap yang seperti itu? Karena didasari rasa khosyah. Akibat khosyah itu maka beliau-beliau itu sangat hati-hati. Jangan coba lihat sejarah NU. Ketika ada muktamar di Situbondo, waktu itu saya masih ingat yang mimpin Fatihah itu Al-Mahfurlah di Abdul Salam, saking kacil. Waktu niku Fatihah itu dibuka sebagai pembukaan muktamar, dibaca 41 kali dan maca nganggo tartil. Bayangaken ya napa sampeyan?
kene umpama acara-acara itu dibuka Fatihah 41 diwaca tartil. Ya wallahu a'lamu bisawab. Nggih. Wis kaya Fatihah. Kadang-kadang ana sing temen Al-Qiramil Fatihah. Al-Qiram itu apa? Jadi kita ini kalau memang betul-betul ngerti tentang ulama, kita berupaya untuk mencontoh mereka. Salah satunya adalah bahwa ciri utama dari ulama adalah khosyah, rasa wedi. Sehingga dari ketakutan itu muncul kehati-hatian. Jadi dalam menentukan sikap, dalam menentukan satu program, dalam menentukan satu keputusan, itu tidak mudah. Butuh kehati-hatian, butuh musyawarah. Bahkan kalau Ustadz Zainal yang ada di LBM butuh gegeran di situ di LBM. Untuk apa? Untuk menghasilkan keputusan yang tidak salah, atau paling tidak mendekati kepada kebenaran. Ini krono khosyah. Rasanya ini kata ngapunten ustaz-ustaz sing ketika mereka itu disodori tentang fatwa hukum, ujuk-ujuk moro-moro ngekei hukum durung ujug-ujug. Iki ya apa judulnya hukum, iki gak melok-melok gak ertu. Moro-moro oleh, gak oleh. Padahal di NU itu kan ada ya pembukuan tentang keputusan Nahdlatul Ulama. Misalnya tentang, katakanlah tentang zakat misalnya. Bagaimana kalau ada yang zakat dengan uang? Ini kan jadi persoalan hari ini. Nah itu sebetulnya teman-teman di wilayah itu, konco-konco di LBM wilayah itu sudah punya keputusan. Bagaimana kalau misalnya mengikuti mazhab lain, mazhab Hanafi, yang kemudian memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Tapi syaratnya nek melok Hanafi sembarangnya tata caranya yang kudu melok mazhab Hanafi. Nek melok Syafi'i nganggo duit ora iso. Makanya kemudian disikapi masjid-masjid, musola-musola itu kemudian menyediakan beras kanggo wong sing kagel tuku beras. Dikongkon tuku mari ngono terus diniati terus diserahno nang gone panitia kuwi. Apalagi sekarang ada kumsis, ada lain-lain. Itu semua sebenarnya adalah keputusan dari teman-teman di wilayah yang dulu. Ya alhamdulillah kalau titik-titik melok, senajan tidak banyak menyampaikan usulan, tapi pokoknya melok. Sing penting kan melok nih. Saya dengan adik saya itu sahabat Gus Ihab itu pas derek itu, dan itu berhari-hari keputusannya. Jadi tidak mudah untuk memutuskan, dan ini adalah ciri utama dari para ulama kita. Karena punya rasa khasyah, akhirnya muncul kehati-hatian yang seperti itu. Nek saiki ana sing sembarangan berarti gak paham kali NU, mboten maklum. Lah wong sing gak paham kali NU ya perlu dipahamkan, perlu diberi pengarahan-pengarahan. Nah kemudian ayat ini terusane iku ngene. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terusane yarjuna tijaratan lan tabur. Lho ayat iki niku ndudukno kene apa sih para ulama itu kok sampai duwe sifat khosyah. Karena para ulama itu ternyata punya amalia, punya napa iki kelakuan nek jare wong Jawa. Kelakuan ini sing rada angel. Angel napa pertama?
innal ladzina yatluna kitaballah. Kalimat yatluna niku pemaknaannya adalah membaca secara terus-menerus, secara mudawamah. Dan niki mawon awak dhewe tiru iku angele gak karu-karuan. Awak dhewe iki iso ngatamno Quran nek ana khataman. Iku ae nek ana berkati. Nek gak ana berkati yo sepurane. Sampe delok barusan di masjid. Iku kono iku yo khatam, tapi kan maca bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Bahkan nek wayah khataman ben biasa wong. Dan barusan iku tergantung nek jajane akeh sing terus yo. Kenapa kok dimaknani seperti itu? Karena ya teluna itu menggunakan fi'il mudhari. Berarti mocon itu terus. Makanya dalam sejarah para ulama itu ada yang tiap hari khatam Quran itu ada. Koyok jenengan yang dalam sejarah ya Sayyidina Utsman itu koyok nopo ngatam Quran dalu di sholat, di dalam sholat. Awak dhewe maca apa sabih sampai hal ataka itu wis kesuwen. Padahal beliau itu ngatamno Quran iku nggone jero ne Imam Asy-Syafi'i niki koyo nopo nek wis Ramadan itu bisa khatam itu 1 hari 2 kali, itu pun di dalam sholat. Di zaman Imam Asy-Syafi'i itu wonten wali wedok. Beliau itu menghatamkan Al-Quran lebih dari 6.000 kali. Jangan bayangkan nek itu diwaca bendino, kira-kira 15 tahun lebih bendino khatam Quran. Kaya nopo? Makanya jangan pun kaget yang ngoten jenazah mutu-mutu. Ngapunten pemakame ngeloni niku kuwata jenazah mutu kata diteliti ternyata tiang kuno niku sejarah mboten lali maca Quran. Tiang sepuh-sepuh niku lho niku ngoten kula niku nek ningali mak kula piyambak niku nek wis sore napa nek wis mari dhuwur sampai sore niku maca Quran. Mari ngoten ken sore, mari sholat asar, terus kata gawe, mari maghrib, pulang arek-arek kampung, mari ngono, mari isya, maca wae sampai engko istirahat. Tiap hari seperti itu. Dan saya lihat orang-orang tua di sini semua itu begitu. Rata-rata pancen ahli maca Quran. Makanya wong tua-tua itu maca Quran enak-enak, gak kaya arek saiki. Arek saiki sampe delok darusan ya Allah. Malah memiliki beno arek itu darusan ngeten hamim asep. Wong ain sin kok kudu diwaca. Lha nggih saya itu tak ono arek kampung iki percaya. Iku yen ono sing ngoten. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Okay? Nah, oleh karena itu, maka dari pemahaman ini, kalau kalian dengan sebagai pengikut para ulama itu, yang pertama, coba kita menanamkan pada diri kita sendiri untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Bahkan dulu, kalau nanti diceritani Abah Kulo, gurunya Abah Kulo itu Al-Mafurlah Yai Dahlan Yoso. Yai Dahlan itu nanti diparingi keramat kali Gusti Allah ngatamno Quran dalam waktu 1 jam. Pokoknya ya iso aja wong sing ngelempit bumi ya Gusti Allah. Nggih. Tapi nek awak dhewe ya gak iso. 1 jam ya iso khatam, tapi bareng-bareng. Nggih, yang 30 menit dulu ae 1 jam mari wis. Malah iku mari sak mangane bisa biasanya. Itu kita. Niku ya belum. Ya belum. Jadi ya itu fi'il mudhari
dan berlaku secara terus. Makanya sebagian para ahli tafsir itu ya dulu ayyudawimuna ala tilawati. Artinya mereka melanggengkan untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam istilah tajwid itu ada namanya tilawah, ada qiraah, ada adab. Adab itu apa? Adab itu guru maca untuk ngarepe murid nirokno bacaan itu jadi adab. Sehingga guru niku ya ro bacaane murid ya ro bacaane guru. Artinya apa? Dari aspek tilawah itu muncul pemahaman bahwa uang maca Quran itu ya ono aturan. Gak syukur maca, lari syukur maca soro gitu. Jadi gua aku dadi nggih. Ku alif lam mim shad wa al-masum. Lho enten sing ngoten iki. Kenapa begitu? Karena tidak ngerti kaidahnya. Belum lagi nanti kalau pada kaidah waqaf ibtidah, tambah angel maneh. Soalnya wong iku nek maca Quran, kepingin paham waqaf ibtidah kudu ngerti nahwu. Nek ora ngerti nahwu, waqaf ibtidah dadi salah. Kita lihat saja misalnya di masjid-masjid kita itu. Nek imam ini kula rata-rata mandeke pun alaihi. Nggih. Siratal ladzina an'amta alaihim adet. Nggih. Mari ngono ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niku nek cara aturan, bahkan di fikih sendiri itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan layak bagi. Tidak selayaknya. Kenapa? Satu, karena bismillah masuk Fatihah. Terus yang kedua, karena di situ ada adatul istisna. Adatul istisna itu namanya perangkat untuk makna pengecualian. Itu jadi adatul istisna. Nah, di situ ada ghairi. Ketika ada adatul istisna, iku kudune mandek indugone mustafna. Lah, nek mandek mustafna, engko sing dipikir maneh ya apa ngaitine? Aku mulai tekon di ngaitine. Lho ngoten. Itu sebagian aturan. Belum lagi nanti ketika kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kan ada atau bahkan banyak yang waqaf pada tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Ada yang begitu. Padahal kalau kita lihat salam di situ itu di beberapa keterangan tafsir itu menjadi khabar muqaddam. Dia menjadi mubtada muakhir. Sehingga nanti ya wis babas. Ini perlu tak terang kok babas. Pokoknya sing ngerti alhamdulillah, gak ngerti ya kok ngaji nahwu maneh. Niku dengene Ustaz Zainal niku. Nah, kalau ada mubtada ada khabar itu tidak boleh dipisah. Karena itu jumlah. Kalau jumlah yang satu dipisah dengan yang lain tidak jadi jumlah nanti. Kalau tidak jadi jumlah maka pemahamannya akan menjadi berbeda. Ini urusan waqaf ibtidah. Belum lagi nanti kalau kita bicara waqaf sing haram, ono sing haram. Jadi mandek malah dosa itu ya ini. Satu misalnya akhir surat terus diganen bismillah, mandek oleh bismillah. Itu ulama ahli Quran sepakat hukumnya haram. Karena apa? Karena akan memunculkan pendapat bahwa akhir surat adalah bismillah. Ini aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan itu dipahami dari kalimat alladzina yatluna kitaballah. Pun niku mawon boten kata-kata. Jane nek diureno nggih kata. Iki yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama itu tidak hanya sekedar ini. Para ulama
niki wa aqamus shalah. Niki nek jenengan teliti, niku wonten beda. Sing siji yatluna fi'il mudhari', sing siji wa aqamu fi'il madhi. Padahal ngono ana wani. Mestine padha-padha fi'il mudhari', tapi ternyata begini fi'il madhi. Niki para ulama ahli tafsir itu beda-beda kalau boleh maknanya. Di antaranya ono sing maknanya. Kenapa kok menggunakan fi'il madhi? Padahal yatluna menggunakan fi'il mudhari'. Soalnya yatluna niku kan membacakan isi Al-Qur'an. Nah, sementara isi Al-Qur'an itu kan banyak. Di antaranya adalah perintah